dan kita tidak bisa diselamatkan dari luar dengan situasi seperti ini. Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa menyempurnakan. Ada adik saudara, ada Bapak Ibu, mari saya mengungkap berdiri. Mari kita bersatu dosa kita kepada Tuhan. Mari bersatu kepadanya segala kasihnya dalam kehidupan kita. Mari bersatu kepada Tuhan atas segala apa dalam kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan oleh-Nya. Kita sudah dilindungi oleh-Nya dari segala yang tidak baik. Mari bersyukur dan baik.
kita berdoa. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan kepada kita semua. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari kita bersukacita dan mengangkat satu pujian menyatakan lebih dari berwenang.
dengan keadaan berdiri. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Kita menyadari bahwa kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang telah mati tersalib di bukit Golgota, tetapi yang telah dibangkitkan oleh kuasa Allah dari antara orang mati, dan telah hidup kembali karena tidak mungkin engkau tetap berada dalam kuasa maut itu. Kami yakin bila kami bersama engkau, kami tidak goyah, hati kami bersuka cita, dan jiwa kami bersorak-sorak. Engkau tidak menyerahkan kami kepada dunia maut, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan, dan engkau akan melimpahkan sukacita kepada kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Berilah kami pengampunan dosa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Bahagia hidup kami di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Mari kita bernyanyi, Hai bangkit pagi Yesus. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di atas bumi antara orang yang berperkataannya. Tuhan beserta saudara-saudara, rohnya yang menyertai saudara. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang mari kita membuka Alkitab kita yang kedua yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan kepada kita semua dengan perikop Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan taatlah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan dialah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan kepada saya untuk bangkit berdiri. Marilah kita
iman dalam persekutuan orang Kristen segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang kita menjadi kepada Roh Kudus, lahir dari negara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang menyatakan, penuhiku, penuhiku. Mari kita persiapkan hati kita Bapak dengan pujian ini. Mari kita akan menyanyikan. Mari kita akan menyanyikan Tuhan. Menurut kita dengan posisi mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kami ini kita siap supaya kami difokus kepada Tuhan.
kita berdoa. Kasih karena Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini, di minggu yang kedua di bulan Mei. Kalau kita ada sebagaimana adanya, kita masih sehat sampai hari ini, itu adalah berkat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya mari kita membuka kitab kita. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-60. Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah saat ini, saya membaca dan mari ikuti dalam kitabnya masing-masing dengan judul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Setelah mereka melempari Stefanus, berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur di pagi yang indah ini. Kami boleh ada sebagaimana ada bukan karena kekuatan hebat kami, semua karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh bisa menghirup udara di pagi yang indah ini. Kami boleh memuji Tuhan. Dan saatnya kami memerenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hadir bagi setiap kami di tengah-tengah kami. Bahkan di setiap renungan ini kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja bebas, sehingga kami menyambut kebenaran-Mu menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, bahkan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat 55 sampai 60 dengan tema tetap teguh mewartakan Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, tetap teguh mewartakan Kristus. Bapak Ibu, terkadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada setiap kita atau kepada setiap umatnya. Mungkin menurut kita itu tidak masuk akal. Mungkin menurut kita itu terlalu berat. Mungkin menurut kita kenapa Tuhan izinkan itu terjadi kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasih ini. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada akhirnya baru kita akan tahu bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, apakah itu penderitaan, apakah itu tantangan, apakah itu suatu krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya
bahwa itu semua Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya, bahkan untuk mau mengembangkan, memajukan pekerjaan kerajaan di muka bumi. Karena kita tahu dan percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan di bumi ini, termasuk bagi setiap kita, mungkin saat ini belum kita mengerti, tetapi tepat pada waktunya baru kita akan terheran-heran, baru kita akan tahu ternyata ini maksud Tuhan. Amin. Termasuk di balik yang sedang terjadi, yang sedang viral-viralnya saat ini, yaitu yang penyakit yang sangat mewabah, bahkan di berbagai aspek terjadi suatu krisis. Jadi krisis perekonomian, terjadi suatu keresahan, kegelisahan di tengah-tengah masyarakat, ketakutan, kekhawatiran. Bahkan mungkin ada yang putus asa karena kenapa? Di balik terjadinya virus ini, perekonomian begitu sangat merosot. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih ada, kita masih hidup, kita masih sehat, kita tahu bahwa itu pemeliharaan Tuhan. Tanpa kita tahu bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Mungkin menurut pikiran kita, menurut ukuran kita, bahkan orang melihat kita, waduh, sudah gak punya apa-apa. Tapi kita tahu kita memiliki Bapa yang di surga, yang sanggup mendatangkan kebaikan bagi kita, yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya, di luar daripada nalar kita. Amin. Melalui pembacaan kita ini, kita pada Rasul ini, di mana sedang menceritakan apa yang sedang terjadi kepada Stefanus. Bagaimana kalau kita membaca tadi di ayat 55 sampai 60, bahwa diberitakan di sini bagaimana ketika Stefanus memberitakan Injil, bagaimana Stefanus dalam memberikan teguran-teguran kepada orang Yahudi. Nanti Bapak Ibu boleh baca di ayat sebelumnya, di ayat 51 sampai 53. Dan oleh teguran ini kalau kita membaca nanti di ayat 55 sampai 60, inilah yang membuat orang-orang pada saat itu, anggota-anggota mahkamah agama, kalau kita baca nanti ke 54 dikatakan di sini, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar suara itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan getakan gigi. Betapa bencinya mereka, betapa marahnya mereka, karena mereka ditegur. Karena mereka ditegur daripada kesalahannya. Mereka tidak suka, mereka benci. Bahkan dikatakan di sini, mereka menyambut Stefanus dengan amarah dan gertakan. Kalau kita melihat di sini, pada akhirnya mereka sepakat, mereka menyeret Stefanus keluar kota, bahkan sampai membunuhnya. Menurut kita itu sangat sadis. Kok dia memberitakan firman Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi kepada Stefanus. Tapi ingat, kematian daripada Stefanus adalah bukan kegagalan, tetapi awal daripada kemenangan. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu nanti saudara-saudara baca di pasalnya yang ke-8 dan ayat-ayat yang berikutnya setelah pasal ke-8, di sana merupakan suatu titik awal terang. Benih Injil firman Tuhan diberitakan di mana-mana. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b dikatakan sini, pada waktu itu mulailah penganiayaan berat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dikatakan ayat ketiga, tetapi Saulus belum membinasakan. Ayat keempat, mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan ketika banyak orang mendengarkan Injil, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ternyata di balik kematian daripada Stefanus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang pengikut Kristus pada waktu itu, walaupun di tengah-tengah
di sana Tuhan memakai itu. Sesuatu yang sulit itu, justru Tuhan pakai mereka di sana. Di sana mereka menceritakan Injil. Bahkan justru banyak orang mendengarkan Injil dan bertobat menjadi percaya kepada Yesus. Yang saya katakan adalah, walaupun Stefanus boleh kita katakan kematiannya mati secara martir, tetapi kematian Stefanus menumbuhkan jiwa-jiwa yang diinjili bagi Tuhan, mendatangkan jiwa-jiwa yang mau datang beribadah kepada Tuhan dengan mereka mendengarkan Injil setelah kematian Stefanus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sekalian saya mengatakan bahwa dia katakan tetap teguh mewartakan Kristus. Ini menghimbau setiap kita. Kalau ini berbicara kepada mereka dulu yang ada di zaman Stefanus, tetapi pada hari ini berbicara firman Tuhan ini kepada setiap kita yang ada di akhir zaman ini, yang ada saat ini, di waktu-waktu ini, sedang memberikan suatu pembelajaran bagi setiap kita. Mari kita belajar dengan apa yang dialami oleh Stefanus. Dia tetap teguh sampai mati. Bagaimana ia mewartakan Injil Kristus tetap di dalam imannya. Mungkin kalau diperagakan kepada kita saat ini apa yang dialami oleh Stefanus, hanya dua gendang. Mungkin kita akan ketakutan, atau mungkin kita terus seperti Stefanus. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, kita akan seperti Stefanus. Amin. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana supaya setiap kita tetap teguh mewartakan Injil Kristus? Bagaimana saya dan saudara bisa kuat di zaman ini, di keadaan ini, kita masih bisa teguh, masih percaya kepada Yesus kita, kepada Tuhan kita. Mari kita membaca, ada beberapa pokok, beberapa poin tadi. Apa yang dialami Stefanus ini akan menjadi contoh bagi kita. Dan itu akan menjadi pokok, beberapa pokok yang akan menguatkan kita menghadapi situasi di zaman ini. Yang pertama, mari kita baca di ayat yang ke-55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Stefanus tunduk pada tuntunan Roh Kudus. Stefanus sekalipun ancaman sudah di depan mata, tetapi dia tidak takut. Justru ia lebih berani karena ia tunduk pada tuntunan Roh. Mungkin kalau dia mengikuti dan ini dia akan lari terbirit-birit, tetapi Stefanus justru dia semakin berani. Dan hal inilah yang membawa dia melihat kemuliaan Allah. Kalau kita membaca di ayat 56 tadi, dia melihat kemuliaan Allah di saat-saat ancaman yang ada di depan matanya. Dan ini akan menguatkan Stefanus. Terkadang Bapak Ibu, dalam kita mewartakan Injil atau menyatakan kebenaran, tidak semua orang berterik. Amin. Apalagi kalau misalnya yang kita katakan itu menegur kesalahan seseorang, atau mengungkit kesalahannya, atau istilah katanya menelanjangi kesalahan seseorang. Ketika kita menyatakan kebenaran, pasti responnya tidak akan baik, ya. Pasti responnya adalah marah, benci bagi kita yang menyatakan kebenaran. Tetapi saya mau katakan, mari kita belajar kepada Stefanus. Kalau
Sehingga kita lihat sudah salah tetapi kita diam-diam. Nyatakan aja. Mau dia berubah, mau tidak, yang penting sampaikan. Karena kenapa? Ketika kita tidak menyatakan kebenaran di akhir zaman ini, sama halnya kita kompromi. Dan sama halnya kita tidak menjadi saksi. Percuma kita orang percaya, tetapi kalau kita tidak menjadi saksi, ketika kita melihat sesuatu yang salah, seakan kita benarkan, ketika kita diam saja, kita tidak arahkan mereka. Kesalahan tetap akan kita nyatakan. Demi kebenaran, bahwa kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Roh-Nya akan menuntun. Amin. Bagaimana Stefanus tadi ketika Roh Tuhan yang menuntunnya, dia diseret, dilempari batu, dia justru berani menghadapinya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tetap teguh mewartakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini, di zaman kita ini. Kalau kita membaca di ayat 57 sampai 59 yang katakan di sini, maka berteriak mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah roh." Ternyata kalau kita membaca tadi di ayat-ayat sebelumnya, ternyata kesaksian Stefanus atau teguran disampaikan Stefanus itu mengundang amarah orang Yahudi. Mereka tidak terima. Mereka anggap mereka adalah orang yang sudah hebat, orang yang mengerti kebenaran, sehingga ketika Stefanus menyampaikan kebenaran, mereka tidak terima. Bahkan memicu sakit hati mereka kepada Stefanus. Sehingga orang-orang atau anggota-anggota mahkamah agama pada waktu itu yang dikuasai oleh amarah yang tidak terkontrol lagi, mensahkan menganiaya Stefanus sampai mati. Mereka ikut. Dan kalau kita baca tadi, mereka sambil menutup telinga dan berteriak-teriak, artinya tidak mau tahu lagi. Yang penting mereka sakit hati dengan Stefanus, mereka harus membunuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Stefanus? Yang kedua adalah penyerahan hidup kepada Tuhan. Kalau kita melihat tadi di ayat 59 dikatakan di sini, sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan, terimalah roh." Stefanus tidak lari daripada kenyataan. Dia tidak takut dengan amarah yang begitu meluap-luap, tapi dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Hal ini akan menjadi panutan bagi setiap kita, contoh teladan bagi kita yang menghimbau setiap kita mengobarkan api Injil Tuhan bagi hati kita pribadi, lepas pribadi sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini untuk menjadi saksi. Bagaimana Petrus tidak takut menghadapi ancaman. Stefanus menghadapi ancaman. Kita melihat sekalipun ada banyak tantangan, perintangan dia hadapi. Itu juga menjadi contoh bagi kita. Segala tantangan, rintangan di dunia ini. Ya. Apalagi firman Tuhan sudah memberikan penghiburan bagi kita bahwa pencobaan-pencobaan kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Belum seperti Stefanus sampai mati. Ya, baru mungkin masalah-masalah sepele, tantangan-tantangan sepele lah. Menurut kalau kita ukur dengan tantangan dihadapi oleh Stefanus. Tetapi biar ini akan memberikan himbauan kepada kita, memberikan suatu pelajaran bagi kita, bagaimana juga kita dalam menghadapi tantangan dunia ini, kita berserah kepada Tuhan.
menyaksikan ini ada banyak orang tidak menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Maka mereka memilih putus asa. Mereka memilih melakukan hal-hal yang justru tidak menyenangkan hati Tuhan, bukan mencari Tuhan. Ya puji Tuhan, selama hampir 2 bulan kita tidak ibadah di gereja. Syukur-syukur dan puji Tuhan sekali, karena memang itu doa kami sebagai hamba Tuhan. Semoga jemaat yang ada di rumah tetap juga menjalankan ibadah. Karena kita sama-sama punya tanggung jawab dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita lemah, kalau kita tidak menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan, justru kita jauh daripada Tuhan dengan keadaan situasi ini, maka justru kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Apa yang kita lihat yang terjadi di mana-mana, kalau disampaikan di media sosial hal-hal ada istilahnya kepo, banyak orang yang komentar. Coba sampaikan firman Tuhan, posting firman Tuhan, pasti jarang orang mau menyukai. Tantangan zaman ini, dan ini kita sedang dipersiapkan, diingatkan oleh apa yang sedang terjadi kepada Stefanus, bahwa tantangan di zaman ini sedang kita hadapi. Apa kita mau lari daripada kenyataan? Katakan tadi tidak seberat apa yang dirasakan oleh Stefanus sampai mati, tetapi kalau kita melihat diam-diam bisa membunuh rohani kita dengan keadaan zaman ini. Kita di bawah santai, slow, gak ada apa-apa, santai. Padahal sebenarnya tantangan sudah ada di depan mata kita. Yang terus harus kita berjuang. Kita sedang menantikan mujizat Tuhan sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita, kota kita. Tapi kalau masih banyak orang yang tidak mau berdoa, tidak mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, semoga kata itu adalah orang tidak percaya. Sebagai orang percaya, tetap kita teguh. Mau menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita, termasuk di tengah-tengah wabah ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita tetap teguh, apapun yang terjadi, kita mau menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita baca di ayat 60. Dia berkata di sini, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang ketiga kita lakukan adalah lepaskan pengampunan. Stefanus detik-detik kematian ini saatnya sedang dilempari sampai mati. Sadis, dilempari batu sampai mati di tempat. Tapi sebelum ia mengakhiri hidupnya, sebelum berakhir hidupnya, ia masih sempat berdoa, memohon pengampunan Tuhan, supaya orang yang menganiaya dan membunuhnya diampuni oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Inilah yang luar biasa kita dapat dalam kehidupan Stefanus. Bagaimana ia mengikuti teladan Yesus. Ketika juga Yesus detik-detik kematiannya di kayu salib, dia berdoa mengampuni orang-orang yang menganiaya dan menyalibkannya. Dan hal ini dilakukan oleh Stefanus. Lalu kalau kita membawa dalam kehidupan kita, memang kita ada di dunia ini yang penuh dengan tantangan ini, gak gampang. Apalagi kalau mengampuni orang bersalah dengan kita, ya. Bagaimana orang itu
mengkhianati kita, menyakiti hati kita, membenci kita, kita tahu sendiri. Lalu firman Tuhan pada hari berkata, lepaskan pengampunan. Saya mengatakan memang itu hal yang tidak gampang. Itu hal yang sulit, mungkin menurut secara manusia kita. Tapi mari kita belajar kepada Stefanus pada hari ini. Bagaimana ia mengikuti teladan Yesus sehingga ia mampu untuk mengampuni mereka yang menganiaya. Saya percaya kita juga bisa. Kalau kita benar sudah kita berikan hidup kita dituntun oleh Allah, bukan lagi dari kita. Kita sudah menyerahkan otoritas kita ke dalam tangan Tuhan. Tentu pengampunan itu gampang kita lepaskan. Kalau kita memandang Yesus dan mengarahkan pandangan kita bagaimana Yesus mengampuni saya dan saudara, tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita, tidak mengingat-ingat kesalahan kita, itu akan memampukan kita juga. Tidak akan mengingat-ingat mereka yang sudah menyakiti kita. Amin. Amin. Walaupun mungkin kita berkata sakitnya tuh di sini, itu dunia berkata. Tetapi kita katakan sakit itu saya mau lepas, sakit itu saya mau buang, supaya tidak terhalangi sukacita kita bersama dengan Yesus. Artinya Bapak Ibu, tidak perlu kita ingat-ingat. Anggaplah itu sampah, angin lalu. Mungkin orang sedang menyakiti kita, orang sedang mencibirkan kita. Mari kita ampuni mereka. Jadi menjadi saksi itu tidak harus mesti di mimbar. Dengan kita lakukan itu aja, itu kita sudah menjadi saksi. Jadi gampang. Oh, saya mau jadi saksi, tapi saya tidak sekolah teologi, saya bukan pendeta, saya tidak bisa khotbah. Lakukan aja seperti apa yang dilakukan Stefanus, melepaskan pengampunan itu sudah menjadi saksi. Daripada kita menderita, kita galau, kita terpuruk, hanya mungkin karena dibully, hanya karena tekanan. Akhirnya sukacita kita hilang. Tapi mari kita ubah pola pikiran kita. Justru di tengah-tengah tekanan yang ada di dunia ini, mari lepaskan pengampunan. Karena kenapa? Inilah yang akan menguatkan setiap kita. Tetap kita teguh di dalam iman kita. Bahkan kita akan mampu bersaksi bagi orang lain, mampu bangkit untuk melayani Tuhan. Sekalipun banyak rintangan cobaan, bahkan mungkin penolakan sekalipun. Mau katakan tadi tidak gampang. Tetapi ada orang yang mencibirkan, ada orang menolak, ada orang yang menyakiti, lepaskan. Sehingga itu akan membuat kita semangat terus. Dan orang melihat kita akan menyaksikan kita, dan di sanalah kita akan menjadi saksi ketika orang melihat itu ada di dalam. Amin. Biar melalui kebenaran firman Tuhan baru saja kita renungkan. Sekali lagi saya mau ingatkan ada 3 hal tadi supaya kita tetap teguh, tidak mewartakan Injil Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, mau ingatkan kita tunduk pada tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, penyerahan hidup kepada Tuhan. Dan yang ketiga, lepaskan pengampunan. Jangan sampai kita mati kita bawa kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain atau dendam jangan kita sampai kita bawa mati. Stefanus sebelum ia mati, ia selesaikan dulu. Ia mengampuni orang-orang yang menyakiti. Maka demikianlah juga setiap kita yang sudah percaya kepada-Nya, sehingga benar-benar kita siap menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan
yang memateri ke dalam setiap hati kita. Ayat hafalan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60b. Kalau tidak keberatan kita baca bersama-sama. Sampai semua bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60b. 1, 2, 3 ya. Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kita berdoa. Bapa yang baik, sekali bersyukur pada pagi yang indah ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan sebagian kepada firman-Mu yang mengobarkan api semangat kami supaya tetap kami teguh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ada 3 hal yang telah kami pelajari dari apa yang telah dialami dan dilakukan oleh Stefanus. Bagaimana ia memberikan hidupnya dituntun oleh Roh-Mu. Bagaimana ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan bagaimana ia melepaskan pengampunan. Jelas setiap kami juga dijadikan itu menjadi contoh dalam kehidupan kami. Untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami jangan dituntun oleh kedagingan kami, tetapi Roh Tuhan yang akan selalu menuntun kami. Kami selalu berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, apapun tantangannya, apapun yang kami hadapi, dan apapun yang boleh menekan kami, situasi dan keadaan yang kami alami. Akan mungkin ada yang menyakiti kami. Kami mau lepaskan pengampunan. Kiranya berkat Tuhan daripada firman Tuhan ini menjadi bagian kami, dan kami mempraktikkannya dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, lalu Haleluya, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita diajarkan untuk bisa seperti Stefanus, tidak lari dari masalah. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi pada saat ini, kita jangan takut, jangan khawatir, tetapi tetap mau bersandar kepada Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum ini mari kita angkat satu pujian yang menyatakan betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita. Mari kita persembahkan jiwa dan kita sebagai pasangan tulis kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita sambung katakan betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bapa yang baik, di akhir ibadah kami, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan kami sebentar mengakhiri ibadah kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami, sedang apa yang sedang dialami di tengah-tengah bangsa ini, yaitu wabah penyakit corona yang sampai saat ini belum terjadi, masih banyak terjadi, terpapar, banyak orang yang terpapar corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, tahirkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Kiranya nyatakan belas kasihan di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya bangsa kami dipulihkan, bahkan wabah ini secepatnya berlalu dari tengah-tengah bangsa kami. Lebih-lebih di tengah-tengah dunia ini, beberapa puluh negara yang telah terpapar oleh virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kemurahan Tuhan menyatakan di tengah-tengah dunia ini, dan kiranya wabah ini segera berlalu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, berkati perekonomian bangsa kami, sekalipun di tengah-tengah wabah ini begitu merosot perekonomian di tengah-tengah bangsa kami. Berkati para pemerintah Tuhan, untuk kopati mereka, kalau mereka memimpin bangsa ini, sehingga di tengah-tengah wabah ini, di tengah krisis ini, di tengah-tengah masa sulit ini, opati mereka untuk berikan hikmat kepada mereka, dan mereka memimpin bangsa ini, sehingga dapat mereka juga memikirkan kesejahteraan masyarakat yang ada di bangsa kami ini. Kami berdoa khusus kota Batam yang kami cintai ini. Kami ada di kota ini bukan kebetulan, tapi kami percaya bahwa kami ada di kota itu menjadi berkat bagi kota Batam. Dan kami mau memberkati kota Batam, shalom bagi kota Batam. Kami berdoa Tuhan bahwa kota kami kota hikmat dari segala virus-virus. Kami berdoa Tuhan, orang-orang yang saat ini sedang ada di rumah sakit yang telah terpapar oleh virus corona. Kami berdoa, kami memohon puji-Mu, Engkau nyatakan kepada kami
mereka merawat orang-orang yang sakit saat ini Tuhan. Kami berdoa seluruh masyarakat Kota Batam berikan kekebalan tubuh, bahkan berikan kekuatan kesehatan Tuhan, sehingga orang-orang terpapar tidak tertambah lagi, bahkan yang sudah terpapar Tuhan akan terjadi kesembuhan, tidak tersulitkan di dalam nama Yesus. Berkati perekonomian kami di kota ini Tuhan, itu memberkati roda perekonomian kami. Kiranya Tuhan, Kau mengerti pemerintah juga memikirkan bagaimana juga memajukan perekonomian tengah-tengah kota kami di tengah-tengah kesulitan ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang saat ini sedang menderita karena kehilangan pekerjaan, bahkan kebutuhan tidak ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, walaupun Tuhan izinkan terjadi ini bagi setiap kami, akan terjadi di tengah-tengah kota ini. Tuhan sediakan berkat tersendiri bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang tidak memiliki kebutuhan. Tuhan sanggup buka pintu berkat, Tuhan sanggup kirimkan orang-orang yang mau membuka hatinya menolong membantu Tuhan. Terima kasih mereka yang sudah menjadi donatur-donatur yang sudah menolong beberapa orang yang mengalami kehilangan pekerjaan dan tidak ada kebutuhan, serta tambahkan berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bahwa pemulihan akan segera terjadi di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Kota kami akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, mereka yang sedang berdoa beribadah di rumah masing-masing. Teguhkan iman mereka, iman percaya mereka tetap di dalam Yesus, sehingga tengah-tengah kesulitan ini mereka tidak lari daripada Tuhan. Mereka mengalami kenyataan ini dengan penyerahan penuh di hadapan Tuhan. Mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami setiap anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan kami menjadi persembahan berbau harga untuk kemuliaan-Mu. Tuhan membalaskan kehidupan kami 10-20 bahkan 100 lipat kali dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar kami mau pulang, Engkau yang memberkati kami, menyertai kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan Tuhan. Tuhan menyertai kami, membimbing kami, dan menuntut setiap kami dipegang firman-Mu Tuhan, bahwa singa-singa muda keluar beranak Tuhan panas. Tapi bagi orang-orang yang menantikan Tuhan tak kekurangan satu apapun. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu, selalu kepada-Mu. Seperti yang Kau berkata dalam firman-Mu, Aku tidak akan meninggalkan seperti yatim piatu. Engkau akan menyertai kami. Engkau akan menuntun kami. Dan itu adalah kekuatan kami setiap. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan doa sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai kedatangan yang kedua kali menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Kami memuji kebesaran.